Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama BJ Medical Center. Hari ini kita kedatangan dokter spesial banget, yaitu Dr. Wiyarni Pambudi, SPA IBCLC. Beliau ini adalah spesialis anak dan juga konsultan laktasi, yang mana tentu saja pada sesi ini kita akan berbincang-bincang tentang kesehatan anak, ngobrol-ngobrol juga. Boleh introduction dulu dari dokter sedikit ke penonton-penonton kita. Saya seperti tadi udah dikenalin ya, dokter anak, berpraktek di sini setiap sore, juga melakukan pelayanan untuk konseling menyusui. Kita tuh ada ngerekap pertanyaan-pertanyaan sedikit sih gitu dok. Jadi ada keluh-keluhan atau pertanyaan-pertanyaan yang umum sering ditanyain. Nah mereka tuh banyak yang nanya nih dok, bagaimana sih cara diet untuk anak yang kelebihan berat badan? Waduh. Mungkin pas masih kecil kayak gitu. Ya memang benar sih. Kita ini walaupun program yang sering terdengar itu tentang stunting ya, tapi memang obesitas itu juga salah satu masalah. Oke. Kurang gizi, kelebihan gizi ternyata memang harus sama-sama kita tangani ya, supaya tidak menimbulkan dampak ke depannya. Oke. Ya. Oke. Untuk anak-anak yang obesitas tadi ya, obesitas ini perlu dibedakan. Karena obesitas itu ternyata tidak melulu hanya karena faktor kebanyakan makan. Oke. Ada anak yang obesitasnya karena masalah genetik, ya, jadi masalah hormonal. Ya. Kemudian ada anak yang obesitasnya karena memang anak ini makan biasa, tetapi kurang beraktivitas. Oke. Ya, jadi tidak seimbang antara pemasukan sama pengeluaran. Gitu, ya. Nah, tentu kita mesti melihat. Tetapi secara umum gini, biasanya kalau anak ini masih usianya masih muda ya, di bawah 7 tahun, apalagi di bawah 5 tahun, tentu kita tidak menerapkan diet secara ketat seperti pada orang dewasa. Ya. Nah, jadi ada tekniknya. Betul. Biasanya kita akan sarankan untuk menambah aktivitas, mengatur lagi pola makan, ya, menyeimbangkan lah ya kegiatan si anak antara main, belajar, istirahat, makan. Iya. Gitu. Oke, jadi teman-teman tadi beberapa faktor ya sebenarnya dok ya. Kita nggak bisa cuman ini mungkin karena pola makan yang salah atau mungkin bisa jadi kayak tadi dokter bilang ternyata makannya tuh sudah porsinya normal-normal saja tapi kurang bergerak, kurang beraktivitas juga bisa menyebabkan dia berat badannya nggak stabil kayak gitu ya dok ya. Oke, ini sebenarnya mungkin lanjut dari pertanyaan yang tadi agak sedikit nyambung. Mereka itu banyak juga yang nanya dok, gimana sih mencegah jadi anak-anak ini mungkin lebih sehat nyemil terus, makan jadi makannya sedikit-sedikit tapi makan terus-terusan nyemil, atau terpola nih kalau lagi kecil pokoknya pagi makan sekali, siang makan sekali, malam makan sekali. Jadi yang mana yang lebih bagus? Mana yang lebih bagus nih? Gimana? Mana yang lebih bagus? Nah, sebenarnya mungkin kalau kita yang dewasa makanan pagi, siang, malamnya tetap, nyemilnya juga tetap ya dok. Iya, ada yang dikenal dengan istilah rules of feeding rule. Oke. Jadi aturan makan itu memang harus diterapkan sejak seawal mungkin. Anak-anak itu kan belajar makan sejak dia lahir ya. Betul. Walaupun bentuknya dengan menyusu. Iya. Kemudian nanti di 6 bulan kita mulai kasih MPASI. Oke. Itu makan makanan lumat dulu. Oke. Pelan-pelan makin bertekstur ya, makin padat, makin berat. Umur 1 tahun dia udah makan seperti menu keluarga. Oke. Nah, tentu saja ada aturan untuk penjadwalan makan. Jadi tidak boleh continuous feeding. Oke. Terus nggak boleh ya. Iya. Jadi makan 3 kali sehari ya untuk makan besarnya. Iya. Kemudian snacking itu 1-2 kali, tentu saja dengan snack yang terpilih. Oke. Ya, nah. Oke, itu poinnya sebenarnya. Poinnya di situ. Oke. Ya, itu dipilih yang gizinya seimbang, yang kalau nggak banyak-banyak manfaatnya buat anak ya nggak usah diberiin lah. Ya. Gitu. Jadi mungkin sebenarnya banyak orang tua yang di sini itu mikir, oh anak sukanya yang manis-manis dikasihnya coklat-coklatan, biskuit yang kayak gitu-gitu, justru harusnya yang lebih baik dijagain di situ ya dok ya. Mungkin kalau snacking, tapi snackingnya dipilih yang sehat ataupun ini sebenarnya masih cukup oke ya untuk kesehatan anak tersebut gitu ya dok ya. Oke, jadi mungkin buat teman-teman sebenarnya nggak ada larangan ya dok ya mau snacking atau apa, walaupun tentu tadi ada polanya 1-2 kali ya anjurannya, dan makan beratnya itu 3 kali gitu. Ada juga nih dok yang nanya mungkin ini lebih ke arah lebih muda lagi nih, anaknya mungkin masih lebih bayi kayak gitu ya. Apa tuh? Ini tuh dia nanya,
susu jenis apa yang harus anak minum. Misalnya full fat, semi skim dan lain-lain. Ini mungkin transisi antara setelah ASI ke susu ini kali ya, susu bubuk mungkin ya dok ya. Yang menarik adalah di masyarakat kita itu masih banyak yang beranggapan bahwa setelah periode pemberian ASI, anak itu membutuhkan susu. Oke. Padahal tidak. Oke. Ya, jadi susu itu boleh diberikan sebagai alternatif pilihan jenis protein untuk variasi saja, karena susu itu kan protein sebenarnya, protein hewani. Berikan saja sebagai alternatif protein, tetapi bukan kewajiban. Oke. Artinya nggak perlu menjadwalkan minum susunya seperti bayi, enggak. Oke. Karena kalau bayi benar-benar susu itu kan sumber makan ya. Iya, the only food ya dok ya. Iya. Makanannya cuma bisa itu. Nanti kalau udah bertahap dengan MPASI, naik lagi di atas 1 tahun tidak perlu. Bahkan susu pertumbuhan itu dikatakan oleh WHO itu sama sekali tidak dibutuhkan. Asalkan kita latih anak untuk makan dengan baik. Jadi nutrisinya tuh nggak harus, sebenarnya bukan susu itu segalanya ya sebenarnya dok ya. Jadi mau jenis full fat atau mau jenis skim dan lain-lain ini sebenarnya bukan main poinnya sebenarnya dok ya. Jadi variasikan aja, mana ganti-ganti boleh, tapi tidak wajib. Oke, jadi mungkin ini juga ilmu tambahan buat teman-teman. Sebenarnya harusnya jadi knowledge umum untuk semuanya, harus saling tahu ya. Jadi sebenarnya setelah periode menyusui yang ASI ini sudah selesai, tidak wajib ya sebenarnya dok ya. Ini kayaknya cukup mirip sama yang tadi dokter sebut, tapi ini ada ngomongnya tummy time. Jadi apa sih sebenarnya tummy time buat anak kecil kayak gitu? Tummy perut ya? Iya. Ya, tummy time itu biasanya istilah yang kita sebut untuk memberikan kesempatan pada bayi yang belum terlalu banyak bermanipulasi gerak gitu ya, tapi kita kasih kesempatan dia untuk pelatihan tengkorak. Nah, biasanya tummy time itu diberikan pada anak yang udah usia 1 bulan ke atas ya, dengan tujuan apa? Dengan tujuan melatih motorik si anak. Karena manusia itu dia akan bergerak dari alas kaki, perkembangan motoriknya. Tummy time itu manfaatnya tadi ya, melatih bayi supaya kekuatan otot-otot leher dan punggungnya siap untuk perkembangan berikutnya. Oke, jadi awalnya aku pikir tummy time itu justru buat makan doang, ternyata tummy time ini tuh motorik ya dok ya? Jadi untuk anak-anak ini untuk motoriknya berjalan dan semakin ini. Dok, kapan anak harus mulai vaksinasi ya? Vaksinasi yang pertama itu diberikan pada usia 0 hari. Vaksin apa yang diberikan di hari kelahiran untuk hadiah ulang tahun yang ke-0? Hadiah kelahiran itu vaksin hepatitis B. Hepatitis B ini manfaatnya untuk mencegah penyakit radang hati. Yang kalau dia terkena, dia bisa menahun, kemudian bisa menjadikan pengerasan hati, bahkan menjadikan kanker hati. Jadi ini vaksin yang bisa mencegah kanker tuh salah satunya adalah vaksin hepatitis B. Ini. Diberikan mulai hari 0. Ya, jadi bayi baru lahir banget sebenarnya udah bisa ya dok ya? Bisa. Oke. Dok, mau tanya, apakah mendengarkan musik membantu perkembangan anak? Mendengarkan musik membantu perkembangan? Iya. Jadi musik apapun ya, nah biasanya kalau orang tua pilih pasti bukan musik yang jedar-jedar kali ya. Pasti akan dipilihkan musik yang baik gitu, yang ceria, yang membuat anak jadi semangat. Tapi memang musik itu bikin anak jadi lebih bisa mengelola stres. Bahkan kalau anak dilatih untuk bermain musik, kabarnya dia keterampilan untuk berhitungnya juga jadi meningkat. Jadi sebenarnya musik ini juga faktor lumayan penting ya dok ya. Bisa selain untuk dia bisa mengatur yang tadi, juga dia ternyata ngasah otak juga berarti kayak gitu ya. Kan baca tuh partitur. Betul. Oke, jadi sebenarnya dari kecil pun sudah boleh ya. Yang penting mungkin pemilihan musik juga harus dari orang tuanya, harus pilih-pilih mungkin gitu ya dok ya. Oke, ini kayaknya cukup umum. Jadi anak kecil itu kita sadar mungkin di umur dia beberapa bulan, dia itu mulai suka menghisap jempol ibunya atau jempol dia sendiri gitu kan. Mulai menghisap jempol lah kayak gitu kan. Nah ini tuh apa ya dok sebenarnya, ini mungkin tanda sesuatu kah atau apa sebenarnya? Oke, di dalam perkembangan bayi itu ada fase yang disebut sebagai fase oral. Fase oral adalah di mana bayi itu mendapatkan kepuasan, ketenangan gitu dengan
memasukkan apapun ke mulutnya. Oke, Ya, karena oke. itu kan bayi ngisep ya, Iya, nyusu. Nah, iya, habis iya, nyusu kan dia tenang, senang gitu. Nah, betul. kalau dia sedang tidak menyusu, kemudian mungkin sendiri ya, Mm-mm. kemudian nggak tahu mau ngapain ya, atau bahkan sedang mencari orang yang dia kenal tapi belum ketemu, dia akan Gelisah. mencoba menenangkan diri dengan Oke. cara tadi memasukkan sesuatu ke mulut. Yang paling dekat apa dari si bayi yang bisa dimasukin ke mulut? Ya jarinya sih ya. Oke. Jangan heran kadang selain jari, selain ibu jari juga ini kaki juga. Jari Kalau udah kaki. mulai bisa pegang kaki itu kaki. Ibu-ibu yang Kakinya ya. ibu-ibu pasti ada tuh yang bayinya begitu ya, Iya. kakinya yang diemut-emut namanya. Oke. Tidak apa. Jadi itu salah satu masa fase atau fase perkembangan bayi ya, dan Ya. akan menghilang nanti sekitar 18 bulan. Memang sudah fasenya seperti itu ya, Dok ya. Akan berganti ke fase berikutnya. Jadi bukan justru kadang kan ada orang tua, jangan, atau ini, jadi bener-bener dilarang banget gitu. Mungkin untuk pelan-pelan biar tidak jadi kebiasaan buruk, mungkin bisa pelan-pelan, tapi nggak terlalu difrontalin mungkin ya, Dok. Karena itu Dialihkan susah. aja. Oke. Ya. I see. Oke. Udah punya bayi? Belum Oh dong, Dok. belum. Oke. Persiapan ya ini ya. Belajar dulu aja, Dok. Yang penting tahu ya, Dok ya. Kalau bayi prematur, jadwal imunisasi akan berbeda dengan bayi normal, enggak ya, Dok? Oke. Bayi prematur itu artinya kan bayi yang lahir sebelum waktunya, ya, sebelum dia usia kandungan 40 minggu. Untuk jadwal imunisasi itu sebetulnya sama, nggak beda. Jadi dihitung berdasarkan usia kronologis bayi, kecuali kalau bayi prematur ini lahir dengan berat badan kurang dari 2000 gram, 2 kilogram. Nah, itu untuk yang hepatitisnya tadi, yang pertama tadi ditunggu sampai beratnya 2 kilo baru diberikan. Oh, oke. Selebihnya sih sama. Selebihnya dia walaupun mau dia lahirnya di 8 bulan lebih sedikit atau 9 bulan pas, itu tetap ininya sama ya, Dok? Iya, jadi nggak usah ragu, tinggal ikutin aja itu jadwal yang sudah ada dari ini ya. Berarti yang penting adalah pas lahir dilihat justru berat badannya ya, Dok ya? Iya. Berat badannya sudah mencukupi 2 kg atau belum, walaupun dia prematur, taunya lahir yang sudah di atas 2 kg, dia sudah bisa suntik yang hepatitis itu. Oke. Jadi teman-teman buat yang punya anak, boleh di take notes, apalagi atau yang masih mengandung bentar lagi mau melahirkan mungkin ya, Dok ya. Takutnya aduh belum tahu apa-apa, mungkin kan kita di sini juga sharing biar sama-sama ada edukasinya, teman-teman juga saling tahu gitu. Dok, aku sharing tentang fasilitas apa aja sih yang ada di BJ Medical Center. Jadi buat teman-teman bukan cuman untuk dokter anak, tapi kita tuh di sini di BJ Medical Center untuk gigi, untuk kulit, untuk umum, itu juga semua ada ya, Dok ya. Bahkan layanan psikolog juga ada. Nah, psikolog juga ada. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan ragu buat yang tinggal di daerah mungkin Tanjung Duren atau Jakarta Barat lainnya, apalagi yang tinggal di apartemen dekat Central Park sini, jangan ragu buat datang ke BJ Medical Center karena kita sudah sangat lengkap buat konsultasi, buat check up, itu semua udah ada ya, Dok ya, kayak gitu. Dan kalau dokter sendiri praktek hari apa aja, Dok? Tadi setiap hari ya, Dok ya? Setiap hari. Setiap hari. Jadi buat yang pengen konsultasi anak juga dan untuk check up ataupun ada yang sakit atau apa bisa langsung ya, Dok ya. Oke. Dok, bagaimana cara menghilangkan kebiasaan anak mengemut jari? Oh, ini lanjut lagi tadi, Dok, yang kita sempat tanya. Mungkin aspeknya tergantung umur berapa mungkin ya, Dok ya? Iya. Ya, tadi kan kita udah bahas ya ini. Ya. Kalau usianya masih kurang dari 18 bulan, dia masih fasenya. Jadi kita masih bisa ambil tindakannya, dialihkan saja si anak. Ya. Tapi kalau anak sudah lebih besar dari itu, ya harusnya dia sudah beralih nih. Fase untuk pemuasan diri atau membuat self shooting itu harus beda nih, nggak bisa hanya dengan itu. Kalau cara itu masih diambil, coba kita lakukan pendekatan lebih dalam lagi kepada anak. Ya. Kadang-kadang anak ini memang ada problem, di mana dia membutuhkan stimulasi yang lebih, mungkin membutuhkan interaksi yang lebih dekat antara dia dan pengasuhnya, ibunya atau ayahnya gitu ya, sehingga anak tidak melakukan kebiasaan yang harusnya sudah lewat dari umurnya. Bahkan kalau perlu, kalau memang dirasa sangat mengganggu, kadang-kadang ada yang memang sangat mengganggu sampai bentuk ibu jarinya bisa beda gitu, gara-gara terlalu sering diemut, terlalu sering diisap-isap. Nah,
saya sih menyarankan kita melibatkan profesional ya, bisa ke dokter anak, bisa ke psikolog anak, Ya. ya supaya hal ini bisa ditangani dengan lebih bagus lagi. Oke. Jadi balik lagi tadi lihat dulu ya umur anaknya berapa dan seberapa jauh atau seberapa serius Iya. kecanduannya ini ya. Mungkin kalau itu memang bisa ke psikolog anak. Oke. Dok, apa itu ASI eksklusif dan apakah perlu ya? Bagus pertanyaannya. Tapi biasanya sudah banyak yang tahu ya, ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI saja. Tidak diberikan tambahan lain seperti air putih, teh, kopi, es kopior, es campur ya. Nggak ada, ASI aja. ASI saja. Kapan dia diberikan? ASI eksklusif itu mulai lahir sampai umur 6 bulan. Oke. Ya, Sampai karena 6 bulan. nanti di usia 6 bulan, kebutuhan bayi itu kalau dia badannya makin besar, Ya. kan makin macam-macam nih ya. Iya. Makin tinggi tuntutan tubuhnya. Nutrisinya. Jadi tidak hanya cukup dengan ASI, tapi nanti akan ditambah dengan makan pendamping ASI. Oke. Berarti ini kalau ASI eksklusif ini biasanya periodenya baru lahir sampai 6 bulan, Iya. berarti kayak gitu ya dok ya. Oke. Dokter mau nanya, apakah anak perlu dibedaki setiap habis mandi? Bedak untuk bayi ya, biasanya kan kita memang seneng bayi itu kalau dia harum ya, jadi habis mandi kayaknya ada kebutuhan untuk bayi itu didandanin. Oke. Nah, ini sebetulnya kalau saya bilang sih asal wajar-wajar ya, tidak berlebihan, tidak apa-apa juga gitu loh, walaupun tidak diwajibkan juga. Ya. Tetapi yang tidak boleh adalah membedaki area kemaluan bayi. Oke. Ya, itu biasanya kadang-kadang justru ditemblokin pakai puffnya itu ya, Iya. tebal-tebal di area situ biar tidak iritasi katanya. Padahal di area kemaluan itu kan ada lubang kencing ya. Yang lubang kencing itu pada bayi dia sangat kecil. Iya. Nah, kalau kita taburkan Bedak. barang-barang yang serbuk di situ kemudian masuk, nah ini tentu bisa berbahaya untuk si bayi. Jadi memang tidak disarankan untuk membedaki area genital atau area kemaluan bayi. Kalau mau bedakin badan apa secukupnya, sewajar-wajarnya silakan. Oke. Jadi itu semoga teman-teman juga jadi edukasi tambahan, itu kayaknya banyak yang belum tahu juga tuh dok. Kalau biasanya bedakin pokoknya mau dari muka sampai kaki, ujung kaki itu semua pasti kena gitu kan ya dok ya. Gitu. Bagaimana cara membantu anak saat sulit BAB? Kalau anak sulit BAB, nah biasanya gini. BAB pada anak yang udah bisa jalan ya, sudah umur 2 tahun ke atas, itu biasanya teratur. Sehari sekali, 2 hari sekali ya. Tetapi dia tidak boleh misalnya 5 hari baru BAB 1 kali. Itu sudah cukup panjang. Nah, Ya. Tapi umumnya anak-anak yang udah bisa main, Ya. itu kadang-kadang mereka kalau lagi asik main, meskipun ada sensasi datang gitu ya, itu dilupain tuh. Oke. Berat mainnya daripada dia nanti berdiri ninggalin mainan kemudian ditinggal BAB dulu. Iya. Kalau kebiasaan ini dinikmati oleh anak, kemudian kita juga melakukan pembiaran ya, orang tuanya kalau ngeliat kan anak blood poop itu ada tandanya ya. Kelihatan Nah, gerak-geriknya ya Iya, dok ya. kelihatan. Nah, kita nggak segera Bawa dia. mengajak untuk ayo diselesaikan dulu, BAB dulu, tapi dibiarin dia main. Nah, lama-lama kebiasaan ini akan berlanjut sehingga jadi sulit BAB. Oke. Karena tinja itu kalau dia sudah siap dikeluarkan harusnya memang dikeluarkan. Ya. Kalau dia tidak dikeluarkan, nah si tinja ini akan diserap lagi airnya oleh tubuh, Oke. sehingga makin lama dia makin keras. Iya. Makin keras tinja, makin sulit kan keluar. Oke. Makin sulit keluar, makin malas anak ini BAB. Karena dia sakit waktu BAB. Betul. Makin ditunda-tunda lagi. Nah, biasanya ini yang menjadi kesulitan orang tua adalah anak saya kalau BAB sulit. Tapi kalau disuruh BAB juga nggak mau. Iya. Nah, jadi ditunda-tunda sampai berhari-hari baru nanti dikeluarkannya dengan segala macam cara. Iya. Cara menanggulanginya apa? Selalu kita balik lagi. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya. Jadi sebelum terjadi kesulitan BAB ini, biasakan anak punya pola BAB yang rutin. Oke. Setiap hari kita tawarkan, kalau perlu kita temanin dulu, kalau masih sangat kecil kita temanin aja nggak apa-apa sambil nunggu dia. Ya. Kemudian kalau hari-hari ngelihat anak sudah ada sensasi pengen BAB, kita segera bantu untuk tuntaskan. Iya. Nah, dengan anak yang sudah terpola seperti ini, dia akan
Lebih terbiasa mungkin iya, ya. jadi terbiasa. Jadi tidak punya kesulitan lagi untuk tadi dan BAB tersebut nggak ya. nunda-nunda lagi. Oke. Tapi kalau udah kejadian gimana? Kalau ternyata udah susah nih Udah susah, BAB-nya. betul. Tadi balik lagi, libatkan profesional. Ya. Ya, konsultasi aja ke Ya. dokter atau dokter anak supaya mendapatkan tips untuk kembali toilet training, sambil kadang-kadang kita juga lakukan pemberian obat untuk mengurangi rasa nyeri akibat pup yang keras tadi. Betul. Ya, jadi pupnya dibikin lebih lunak supaya anak jadi lebih nyaman. Kalau lebih nyaman dia jadi senang. Ya. Kalau sudah senang kita mau tata lagi polanya lebih gampang. Gitu. Betul. Oke. Jadi buat yang anak yang mengalami kesulitan di situ tadi, kalau memang sudah cukup parah mungkin harus dibawa ke spesialis ya dok ya, kayak gitu Ya. kan, yang ke dokter juga dan nanti mungkin diperbaiki seperti yang tadi dokter bilang kayak gitu. Dok, bagaimana cara tahu kalau ASI yang kita berikan cukup karena menyusui secara langsung gitu? Oke. Karena menyusui secara langsung nggak ada ininya ya, nggak ada takarannya ya di payudara ya, berapa cc gitu ya. Betul. Sementara ibu-ibu kita kepengennya ada pembuktian nih, berapa sih kamu minumnya berapa banyak gitu. Iya. Sebetulnya kalau yang seperti ini kita lihat saja tanda-tanda di bayinya. Oke. Ya, kalau bayi sudah bisa menyusu dengan efektif, Iya. ya, biasanya dalam 1 kali penyusuan tuh dia memang berhenti karena kenyang. Oke. Kalau berhenti karena kenyang, berarti ASInya cukup. Iya. Nah, mantaunya bagaimana? Bayi ini akan buang air kecil lebih dari 6 kali per hari. Oke. Nah, kan kita menyarankan nih, kalau lagi punya bayi yang pakai diapers, disalin atau diganti diapersnya ini paling lama 3 atau 4 jam sekali. Oke. Jadi setiap 4 jam sekali kita ganti diapers, kita bisa lihat bayi udah pipis, aman. Berarti ASInya cukup. Oke. Simpelnya seperti itu. Kalau mau dilengkapi lagi berarti nanti bayi ini dari waktu ke waktu kalau dilakukan pengukuran pemantauan berat badan, beratnya harus naik. Oke. Jadi gitu ya, karena memang nggak ada pengukurnya sudah cukup atau belum. Jadi mungkin salah satunya adalah kalau anaknya udah kenyang biasanya dia akan berhenti. Ya. Dan juga kita juga bisa lihat dari pola dia buang air kecil. Ya. Jadi gitu ya dok ya. Gitu. Oke. Dok, apakah ASI dari ibu kandung lebih baik dibanding kalau menerima dari ibu lain? Atau sama saja dok? Gitu. Oke, bagus loh pertanyaannya. Karena sekarang kan memang orang kenal ada namanya donor ASI juga ya. Ya. Jadi, tetapi tetap tadi itu pernyataan yang dilontarkan tadi Ya. betul. Karena setiap ibu dia akan membuat ASI yang paling cocok dengan kebutuhan bayinya. Oke. Itu scientific. Oh, itu saintifik ya Jadi dok? pada Itu? saat bayi menyusu, Iya. air liur bayi Iya. itu seperti menuliskan resep untuk dia mau pesan apa. Oke. Dia mau request apa ke ibunya. Iya. Mama, aku hari ini lagi lemes, tolong kasih lemaknya yang banyak dok. Gitu. Iya. Aku hari ini kepengen badanku agak lebih giat lagi, proteinnya mungkin lebih tinggi. Atau aku lagi sakit-sakit, kasih antibody dong. Jadi pada saat dia nyusu, itu setiap hisapan mulut bayi, air liurnya itu ngasih resep ke ibu. Iya. Sehingga ibu akan memproduksi ASI yang sesuai dengan Kebutuhan bayinya. Maka ASI itu dari hari ke hari, komposisinya pasti berbeda. Oke. Nah, kalau ini kita ambil dari ibu lain, Iya. ibu lain tentu memproduksi ASI yang cocok dengan Anak dia. kebutuhan bayinya. Iya. Nah, dengan umur yang sama pun ini tidak akan Nggak sesuai bisa 100%. pembandingnya head to head lah, nggak Iya. bisa sama ya. Dok? Nggak bisa klop banget gitu. Iya. Apalagi kadang-kadang kalau kita nyari ASI donor, kita sudah nggak pusing lagi umur berapa, nggak pusing. Iya. Pokoknya mana kamu punya ASI nggak buat bayi saya gitu. Langsung aja ya Iya. dok ya. Iya. Makin jauh gap umurnya, tentu perbedaan komposisi ASInya akan makin Semakin nyata. berbeda. Iya. Oke. Jadi ini udah teruji saintifik juga. Jadi memang kita bisa konklusiin sebenarnya ASI ibu kandung lebih baik daripada ASI dari ibu lain. Oke. Dok, anak kena ruam, kemerahan di seluruh tubuh, tapi tidak demam. Haruskah ke dokter dok? Oke. Ruam ya. Ruam ini ada sejuta macam ruam.
Oke. Jadi seperti tadi itu kalau ditanyain anak saya kena ruam, kenapa gitu. Kayaknya nggak ada deh dokter yang bisa langsung jawab kalau dikasih foto sama pasien terus ini kenapa ya dok? Pasti kita akan nanya-nanya yang lain lagi. Betul. Kemarin ada apa? Gejala lainnya apa? Ya, Iya. apakah ada demam? Apakah disertai batuk pilek misalnya, mata merah ya? Iya. Kapan ruamnya keluar? Sebelum atau setelah demam ya? Iya. Itu pasti akan kita tanyakan untuk melengkapi data. Nah kalau seperti tadi muncul ruam tapi tidak demam, yakin nih nggak demam? Kita nggak tahu itu Ya, ya. karena untuk demam atau enggak memang harus diukur. Iya. Kadang-kadang demam yang ringan, kalau cuman berdasar tangan meter, Mm-mm. ya itu sama aja gitu suhunya, Iya. jadi nggak dibilang demam. Atau anaknya sebenarnya demam tapi kelihatannya masih lincah, jadi kita Iya. orang Nggak yang terlalu di rumah, ya nggak terlalu ngecek, nggak Iya. terlalu kepingin. Kamu berapa sih suhunya kita cek. Nah, ini yang harus disadari gitu ya sebelum kita menetapkan ini ruamnya karena apa. Ruam bisa macam-macam. Bisa karena infeksi, bisa karena alergi, ya, bisa aja ruam yang karena habis ketularan virus, ya. Bisa ruam muncul karena bakteri, bisa muncul karena autoimun, banyak sekali ruam. Oke. Dok, ruam pada bayi paling aman diberikan obat apa yang dapat diberi tanpa resep dokter? Barusan ini ya, Lanjut. apalagi ini nggak ada fotonya gitu ya, makin susah lagi nebaknya. Dokter itu dokter, bukan dukun, bukan peramal gitu ya. Jadi susah kalau kita ditanya, ditembak gitu ya. Ya. Nah saya ruam diobatin apa? Perlu lagi kita lihat pada bayi, bahkan bayi baru lahir itu ada ruam yang muncul tapi kita nggak perlu ngapa-ngapain. Oke. Ruamnya ini hanya adaptasi aja karena dia tadinya hidup di lingkungan air ketuban yang sejuk, ya kan? Dingin mungkin. Cuci muka bolak-balik sehari gitu ya. Begitu lahir kena debu, kena angin segala macam, kulitnya langsung merah. Merah. Yang seperti ini kita nggak ada tindakan apa-apa. Oke. Ada juga ruam yang timbul karena biang keringat misalnya. Oke. Jakarta nih ya kayak begini ya. Terus nyoba-nyoba bajunya pakai baju orang Korea yang Iya. tebel-tebel. Jadi orang ya. tuanya fashionable, dia Nah. anaknya didadanin gitu. Begitu dibuka anaknya ruam semua karena biang keringnya. Jadi kita mesti lihat dulu ruamnya karena apa, baru bisa menentukan nanti tindakannya apa. Oke. Jadi sebenarnya fashion juga untuk anak-anak ini juga mungkin harus dipilih ya dok ya, dari jenis bahan bajunya atau jangan cuma mentingin style tapi sebenarnya kenyamanan di bayinya ya. Kalau Iya. misalnya sampai biang keringat bisa ruam juga ternyata. Bayi Gitu. Jakarta baju upin-ipin aja cukup. Iya. Karena gerah kan di sini. Kutungan aja ya dok ya. Oke. Dok, bagaimana cara merawat payudara supaya tidak bengkak saat menyusui ya dok? Oke. Pertama, gini, kalau payudara sampai bengkak, sebetulnya salah satunya harus disyukuri karena itu tanda bahwa ASI-nya banyak, bener nggak? Oke. Ya kan? Tetapi bengkak itu nggak nyaman. Betul. Bengkak itu bisa bikin ibu bahkan sampai panas dingin ya, sampai moodnya jadi pengen marah-marah terus sakit Iya. bengkaknya. Nah, jadi salah satu langkahnya adalah kosongkan payudara. Ya, Oke. sebelum dikosongkan mungkin supaya lebih nyaman dikompres. Iya. Ibu-ibu untuk payudara yang bengkak, kalau mau dia nyerinya berkurang, kompresnya pakai kompres dingin. Iya. Tetapi setelah kompres dingin, kita mau ASI-nya ngalir lancar, kompres hangat. Iya. Baru nanti lakukan masas, sambil masas kita lakukan pemerahan ASI sehingga ASI-nya ngalir, payudara kosong, bengkaknya berkurang. Oke. Nah ya, tetapi kalau ini terjadi sampai ibu harus tadi suhu tubuhnya naik, rasa sakit ya, silakan aja konsumsi obat anti nyeri yang OTC yang dijual bebas, Ya. boleh itu diminum dan boleh ASINya tetap diberikan, tetapi sambil mencari pertolongan. Ya. Ya. Temui dokter, temui konsultan laktasi misalnya untuk cari tahu ini penyelesaiannya seperti apa. Karena biasanya ada penyebabnya. Iya, jadi bukan semata-mata karena ASI-nya terlalu banyak ya dok ya. Mm. Oke, berapa usia maksimal untuk memperbaiki stunting? Oke, waduh. Pertanyaan udah kayak debat capres ya. Ya. Memperbaiki stunting itu tugas banyak orang. Tetapi memang kunci dari tumbuh kembang anak yang baik ada di rumah dulu. Ya. Stunting itu terjadinya pada masa-masa 1000 hari pertama kehidupan. Oke.
270 hari dalam kandungan, 730 pada saat dia usia 0 sampai 2 tahun. Ya. Nah, jadi kalau ditanya kapan kita bisa memperbaiki kalau ada anak stunting, ya tadi sejak dalam kandungan sampai usia 2 tahun, usahakan anak ini kebutuhannya terpenuhi. Ya. Karena stunting itu paling erat dengan pertumbuhan fisik, maka tentu kebutuhan makan. Iya. Ya, ASI eksklusif, kemudian MPASI-nya yang baik, ya, sesuai dengan umur, teksturnya sesuai, porsinya sesuai, variasi menunya juga gizi seimbang sampai umur 2 tahun. Oke. Selain kebutuhan ini juga kebutuhan untuk stimulasi. Iya. Jadi anak kasih makan terus, ya, Iya. tetapi tidak mendapat stimulasi yang baik, Yang baik. dia juga nggak akan berkembang jadi anak sehat. Betul. Ya. Waktunya dia bisa ngoceh, dia mungkin nggak ngoceh, ya. Waktunya Iya. dia harusnya Bermain. bisa jalan, bisa lari, dia belum. Nah, jadi stimulasi itu penting. Berikan antara asupan gizi yang baik dan stimulasi untuk perkembangan supaya bisa mencegah stunting. Oke. Oke. Dok, apakah kalau ibu menyusui sudah pasti payudara akan turun dan kendor? Oke. Ibu yang tidak menyusui tapi umurnya bertambah juga akan turun dan kendor. Jadi Oke. masalahnya adalah seberapa lama kita hidup di bumi yang punya daya gravitasi. Perubahan bentuk payudara itu bukan karena menyusui, Oke. tapi lebih karena kehamilan. Oh. Pada saat hamil kan pasti ada peningkatan berat badan yang drastis, ya, Iya. dibandingkan kalau ini Lagi belum hamil. cewek-cewek tidak hamil dan ibu yang hamil, tentu kenaikan berat badannya beda. Ya. Nah, setelah bayinya lahir, ibu kan akan kembali ke berat semula. Nah, Betul. ini pasti ada perubahan bentuk. Iya. Bukan cuman payudara, Betul. perut juga, pinggang juga. Jadi ini yang harus disadari, ya. Bukan kita menyalahkan proses menyusuinya, tetapi mungkin nanti setelah persalinan harus ada upaya, misalnya exercise, Iya. ya, supaya bentuknya bisa kembali dengan lebih baik lagi, ya. Dan tadi nyusunya juga menggunakan posisi yang benar. Kalau nyusunya posisinya bayinya kemana, ibunya kemana, ya tambah panjang gimana dong? Oke, ternyata itu juga jadi faktor ya, Dok, Iya. ya. I see. Jadi sebenarnya itu pun kala tidak menyusui pun memang secara alamiah akan ada perubahan, ya, Dok, ya. Jadi untuk ibu-ibu muda ataupun untuk siapapun itu pasti kita harus sadar bahwa itu sesuatu yang tidak bisa kita lari mungkin, ya, Dok, ya. Pasti akan ada gitu. Oke. Dok, anak perempuan umur berapa diperbolehkan untuk vaksin HPV? Vaksin HPV ini sudah jadi program pemerintah. Jadi saat ini diprogramkan pada anak perempuan di usia setelah 9-10 tahun, diberikan di kelas 5, kelas 6, dan kelas 7, ya. Kalau dia 2 tahun, mulai kelas 6 berarti kelas 7, mulai kelas 5 berarti sampai kelas 6. Oke. Berarti sebenarnya umurnya nggak pas masih kecil-kecil amat, ya, Dok, ya. Sudah mulai tadi itu di umur SMP ya, SD SMP ya mungkin, ya. SD mau SMP. SD mau SMP sudah mulai bisa untuk vaksin kayak gitu. Oke. Apakah anak baby belum 1 bulan bila demam boleh dikasih obat turun panas? Belum 1 bulan. Obat turun panas kan memang diciptakan untuk meredakan demam, Betul. ya. Ya. Tetapi penggunaannya kita harus bijaksana. Ya. Tidak ada obat yang tidak punya efek samping, itu dulu dipegang. Oke. Jadi kalau kita mau kasih obat ke bayi harus tahu kapan dan bagaimana pemberiannya. Iya. Obat turun panas pada bayi usia 3 bulan ke atas biasanya kita rekomendasikan kalau suhunya sudah di atas 38,5 atau 39. Oke. Dosisnya bisa disesuaikan dengan berat badan. Ya. Ya, biasanya kalau di kemasan obat itu sudah ada petunjuknya. Nah, tinggal berat badan bayi kita berapa kita sesuaikan. Ya. Kalau bayi ini masih sangat kecil, sangat muda, ya, maksudnya kurang dari 3 bulan, ini kita harus lebih hati-hati lagi. Iya. Karena fungsi-fungsi organnya itu masih adaptasi. Oke. Fungsi hati, fungsi ginjal, dia masih harus kita jaga baik-baik. Sebisa mungkin misalnya pada saat bayi suhunya mulai naik,
kita lakukan kompres dengan air hangat, seka, mandi pakai air hangat, skin to skin, Iya. ya, disusuin supaya masuk cairan sehingga suhu tubuh akan turun dengan alami. Iya. Ini cara tanpa obat dulu. Tanpa obatnya Ya. dulu dilakukan. Tapi kalau nanti misalnya cara itu sudah ditempuh, suhunya masih naik, memerlukan obat, tentu kita akan sambil konsultasi dengan dokter. Ya. Oke. Kalau kami sih tidak menyarankan bayi yang muda itu dilakukan swamedikasi oleh keluarga ya. Iya. Nah, karena bisa bahaya. Takutnya malah salah, entah salah dosis atau salah obat lebih Iya. parah lagi ya dok ya. Oke. Dok, bagaimana cara atasi anak kalau demam ya? Oke, anak demam. Oke, ini lanjutan ya dok ya. Lanjutan yang tadi. Tadi bayi. Yang tadi bayi 1 bulan. Heeh. Sekarang mungkin anak kita bisa asumsi balita mungkin ya. Oke. Anak demam, kita perhatikan dulu pertama perilakunya. Ya. Kalau anak beneran yang sakitnya lumayan berat, biasanya perilakunya juga menjadi lebih pendiam, ya. Mungkin cenderungnya pengen tidur, Ya. ya, atau banyak mengeluh, ya. Ya. Nah ini tentu kita harus lebih aware lagi. Ya. Ya, kalau dia sudah bisa berkomunikasi, kita tanyakan apa yang dirasakan, sakitnya di mana. Kalau belum, nah biasanya ibu di rumah mesti sedia termometer ya. Bukan tangan meter. Bukan tangan meter, apalagi kaki meter. Iya, oke. Ukur suhu, kemudian kalau suhunya tadi di atas 37,5 itu baru disebut suhu yang subfebris atau menjelang demam. Ya. Kalau suhu ini 37,8, 37,9 ya, biasanya kita masih pakai cara yang tadi tanpa obat dulu. Tanpa obat dulu. Tanpa Betul. obat dulu. Ya, anak kasih minum, suruh dia lebih istirahat. Biasanya kalau bergerak terus aktif terus suhu akan naik. Jadi ikutan naik ya dok ya, karena dia kan gerak-gerak. Jadi minta anak untuk istirahat. Ya. Pakaikan baju tipis ya supaya mudah berkeringat. Kemudian kalau anaknya mau kita kompres, seka pakai air hangat atau mandi sekalian pakai air hangat, itu akan menurunkan suhu dengan Suruh ya, oke. lumayan sih sebetulnya Ya. turun suhunya setelah mandi itu. Nah kalau masih demam, nah tadi boleh diberikan yang aman untuk anak adalah paracetamol. Ya, sediaan lain biasanya kita tunda dulu sampai berkonsultasi dengan dokter untuk memastikan boleh nggak dikasih turun panas yang lain. Ya. Yang paling aman paracetamol. Paracetamol, dan paracetamol juga setahu aku ada yang buat anak ya dok, yang memang spesial untuk anak juga ada ya. Iya. Oke, ya dok mau tanya, kalau bayi tidak ASI ibu full sufor, apa tidak menjadi masalah bagi pertumbuhan bayi? Oke, ya kita cerita dulu kayaknya ya susu formula itu Ya. dinamai formula karena dia memang dibikin formulasinya itu dimiripkan dengan apa yang ada dalam ASI. Oke. Tapi tentu tidak bisa menyamai ya. Satunya yang Betul. bikin kan Tuhan. Betul. Ini yang bikin mungkin profesor gitu Betul. ya. Nah, sebagus apapun sufor bikinan profesor-profesor ahli susu ini, belum tentu dia bisa sama persis kandungannya dengan ada yang dalam ASI. Terutama untuk sel-sel hidup. Iya. Sel hidup tuh nggak mungkin kita kurung di kaleng terus masuk ke swalayan dalam waktu berbulan-bulan. Betul. Sel hidup itu apa? Zat imun, antibodi, ya, imunoglobulin, ya, enzim-enzim, hormon, ya, kemudian bakteri-bakteri baik yang ada di Ya. dalam ASI itu tidak ada di dalam bubuk susu formula. Iya. Nah, jadi memang kita punya hierarki. Makanan bayi yang paling atas itu yang ditaruh adalah susuin sama ibunya. ASI, tetap nomor 1 pasti ASI. Iya. Oke. Nomor 2 kalau nggak bisa disusuin langsung, ASI perah Oke. ibunya. Oke. Ya, ibunya harus ngantor misalnya, oke, Iya. kasih dia ASI perah. Iya. ASI perah ibunya nggak ada, ASI donor. Tetapi ASI donor perlu proses, dia harus kita bikin aman ya, karena kan ini bisa menularkan penyakit-penyakit juga. Betul. Kalau kita nggak seleksi dari Seleksi mana dari asalnya. pendonornya. Betul. Ya. Jadi ada perlakuan khusus untuk si ASI donor ini. Yang terakhir susu formula. Formula. Susu hewan yang lain gimana? Misalnya kita kasih susu sapi yang segar tuh, Iya. atau susu kambing ya, Iya. diberikan. Untuk bayi ini tidak disarankan. Oke. Karena tadi dia tidak diformulasikan, Iya. tidak diracik supaya sesuai dengan kebutuhan bayi Bayi. manusia. Iya. Hah? Oke.
Jadi mungkin menjawab ya, kalau untuk susu formula nggak ada yang bilang nggak sehat sih, cuman memang ada zat-zat tertentu, apalagi yang sel-sel tertentu yang tadi dokter bilang Iya. yang tidak bisa disamai. Iya. Gitu. Oke, dok, ibu menyusui, apakah boleh makan pedas, asam, santan gitu? Apakah akan mempengaruhi nih ke ASI-nya? Oke, ini juga pertanyaan sejuta ibu, ya. Karena apa? Karena wajar sih, kan kita khawatir ya. Iya. Jangan-jangan nanti kalau saya makan ini, bayi saya sakit. Iya. Kalau makan ini, nanti bayinya ikut diare misalnya ya. Betul. Tetapi sebenarnya silahkan saja dimakan kalau ibu memang suka, Iya. dengan batas yang wajar-wajar gitu. Iya. Karena sambal itu kalau dimakan ibu bukan berarti nanti asinya jadi pedas, enggak ya. Kalau ibunya makan pete bukan berarti nanti asinya bau pete, enggak ya. Oke. Makan santan bukan jadi asinya jadi nanti ada bersantan enggak juga. Oke. Jadi silakan saja ibu makan apa yang disukai ibu, yang penting halal ya. Iya. Jangan gitu ya, silakan aja dimakan semuanya. Betul. Tapi dalam takaran yang wajar. Ya. Jadi biar ibunya tidak sakit karena kepedesan, biar Ya. ibu tidak enak sendiri karena banyak makan yang banyak berlemak. Iya, atau itu. santan. Ya, itu. Jadi yang mengatur ibunya, tapi tidak ada pantangan untuk ibu yang sedang Menyusui. kecuali Betul. Kayak gitu. Kalau misalkan makan asinya ada nggak punya? ini yang uniknya adalah memang iya ya. Jadi ada beberapa obat yang dialirkan ke dalam ASI yang bisa mempengaruhi bayi. Oke. Contoh yang simple, yang sederhana, yang sering kita konsumsi adalah minuman yang ada kafeinnya. Oke. Ya. Kopi, Kopi. mungkin teh. Oke. Kopi itu yang diperbolehkan 2 sloki aja Untuk ibu menyusui. untuk ibu menyusui. Bukan nggak boleh, tapi dua cup lah ya batasnya. Kalau lebih dari itu, apa yang terjadi? Bayinya juga akan kayak orang dewasa kalau minum kopi dia. Melek. Dia deg-degan. Oh, deg-degan juga. Restless. Oke. Ya, gelisah, nggak melek, ya, Iya. nggak tidur. Oh, jadi ternyata beberapa makanan, beberapa kandungan yang justru dia bisa masuk ke dalam asinya. Ya, Tapi kalau yang kayak tadi kan kalau makanan pedas, dia nggak akan jadi pedas juga Iya. asinya. Betul. ya. Oke. Tapi bukan berarti dilarang ya, karena ada batasnya. Jadi boleh. Silakan ibu-ibu. Banyak ibu-ibu yang akhirnya jadi nggak semangat gitu karena makannya nggak pakai nyolek sambel. Iya. Karena makannya dikit, asinya juga jadi berpengaruh kan. Nah, Iya. jadi itu ya udah silahkan aja. Nah, ibu happy. I see. Dok, mau tanya kalau vaksin septik untuk anak minimal umur berapa ya? Oh ya, ini tadi karena kita nggak kasih tahu ya bahwa Iya. HPV itu adalah vaksin yang tujuannya untuk mencegah kanker serviks. Oke. Jadi tadi boleh diberikan untuk anak umur 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun dan seterusnya. Pokoknya SD menuju SMP Iya. gitu ya dok ya. Oke, jadi berarti buat ibu-ibu yang anaknya sudah mulai menuju umur tersebut, udah di SD kelas 5, kelas 6 mungkin ya dok ya. Sampai SMP kelas 7 sudah boleh mulai suntik gitu ya. Kalau nggak salah itu juga bukan cuma 1 kali ya dok ya. Itu Dua ada kali. 2 kali. Dua ya? kali. 2 Jadi ini kali. program pemerintah. Jadi Iya. ada di BIAS, di bulan imunisasi anak sekolah. Iya. Ini diberikan juga secara free. Oke, sama pemerintah kita ya. Oke. Apabila anak balita muntah-muntah terus dan belum berhasil makan seharian, apa yang sebaiknya dilakukan ya dok? Anak muntah-muntah artinya memang saluran cernanya mungkin sedang terganggu saat itu. Ya, langkah kita adalah pertama kita harus menjaga supaya anak ini tidak dehidrasi. Karena muntah itu kan selain keluar cairan, dia keluar juga elektrolit. Oke. Nah, ini cukup riskan kalau kita tidak segera memberikan penggantinya. Iya. Yang paling mudah adalah kita berikan oralit. Orang itu yang minuman bubuk ya kalau Iya. nggak salah ya. Oralit itu ada Ya. di apotek atau larutan gula garam, itu kita bisa berikan, tapi oralit tidak mungkin bisa diminum anak kayak minum glug-glug gitu. Iya. Dia rasanya kan kurang Nikmat lah. kurang nikmat ya. Jadi ibu bantu sendokin dikit-dikit, yang Iya. penting oralit masuk. Sambil kita mesti inget-inget juga nih pemicunya apa ya. Kan muntah itu bisa macam-macam juga. Bisa keracunan makanan, bisa karena sedang ada infeksi saluran cerna, ya. Iya. Bisa gangguan saluran cerna yang lain. Jadi Iya. sambil diingat-ingat kronologinya seperti apa,
sambil mungkin tadi ya mencari bantuan juga ke dokter. Dokter. Oke, thank you dokter. Tadi itu adalah pertanyaan terakhir untuk sesi kali ini. Untuk Dokter Wiyarni, thank you atas waktu dan juga sharingnya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian aja untuk sesi kali ini. See you on the next session. Bye-bye.